Oke, aset tidak berwujud. Jadi di dalam akuntansi itu ada jenis aset yang judulnya aset tidak berwujud, selain yang sebelumnya kita pernah bahas itu kan aset tetap. Aset tetap itu kan jelas ada wujudnya gitu kan, ada barangnya dan kita bisa. Kali ini kita akan membahas aset tidak berwujud. Jadi kalau di eh, apalagi di dunia yang sekarang digital ini kan banyak sekali aset yang kita nggak tahu wujudnya seperti apa, tapi itu ternyata menghasilkan pendapatan atau laba bagi perusahaan. Contohnya di Indonesia kan banyak perusahaan-perusahaan yang ada di bidang teknologi kan, Gojek itu, terus habis itu Tokopedia. Itu kan mereka sebenarnya seperti Gojek lah Contohnya Gojek itu kan kalau misalnya dilihat itu kalian perusahaannya itu kan untuk aset tetap yang mereka miliki itu kan sedikit ya. Karena mereka memanfaatkan orang luar untuk dijadikan ini ya, alat untuk menghasilkan pendapatan ya. Jadi mitra Gojeknya itu orang yang tinggal yaudah itu karyawan, tapi karyawannya juga mereka harus menyediakan kendaraan sendiri kan, motor atau mobil kayak gitu untuk bekerja, dan itu sama sekali bukan milik Gojeknya. Jadi kalau misalnya mau dilihat asetnya itu sangat sedikit sekali. Karena untuk misalnya gedung pun itu kan tiap daerah biasanya memang ada perwakilan, tapi kan itu cuma sedikit. Padahal untuk menggunakan mobil, motor, dan mereka nggak punya mereka tidak memiliki aset yang berupa motor atau mobil yang banyak, hanya ya berarti kalau misalnya itu ya paling mobil yang memang mobil dinasnya mereka gitu kan, bukan mobil yang digunakan untuk operasional perusahaan itu, karena yang punya mobil sama motor ya mitra Gojeknya sendiri. Nah, jadi Gojek itu yang paling besar asetnya adalah yang aset tidak berwujud ini, karena mereka mempunyai aplikasi yang bisa digunakan untuk menghasilkan pendapatan itu, dan itu eh, sangat berpengaruh sekali kan aset tidak berwujudnya ini. Kalau zaman dulu itu ke kan berbeda ya dengan zaman sekarang yang semuanya berupa teknologi aset-asetnya itu. Kayak misalnya Tokopedia kayak gitu juga kan, mereka seperti perusahaan dagang tapi mereka sebenarnya nggak punya barang dagangan, karena itu yang jualan juga orang lain, aset-asetnya yang berupa persediaan itu juga dimiliki oleh orang lain, dan mereka cuma punya aplikasinya aja untuk menjual, tapi aplikasinya itu nilainya sangat tinggi karena itu merupakan aset tidak berwujud yang sangat sangat besar nilai, karena berguna untuk menghasilkan pendapatan itu. Kalau zaman dulu selain karena tidak ada teknologi yang banyak seperti sekarang, masif seperti sekarang, itu contoh dari aset tidak berwujud itu ini misalnya Disney itu kan dia punya aset yang berharga berupa tokoh-tokoh kartun gitu kan. Jadi mereka itu jualnya adalah menjual tokohnya itu, dari ya dibuat kartun, kemudian bisa juga mereka membuat boneka-boneka kayak gitu yang memang official kayak gitu kan. Itu contoh dari aset juga, salah satunya juga itu nama, itu juga salah satu contoh dari aset tidak berwujud. Pokoknya apapun yang bisa dinilai, diidentifikasi itu nilainya gimana, itu bisa dijadikan sebagai aset tidak berwujud. Jadi di sini itu aset tidak berwujud adalah aset non moneter. Jadi memang gimana ya, kita nggak bisa lihat wujudnya dan
yang kadang tidak bisa diuangkan secara ini apa, secara langsung kayak gitu, tapi dapat diidentifikasi. Kita bisa mengidentifikasi gitu, bisa menilai gitu nantinya itu berapa kira-kira ininya nilainya tuh berapa kayak gitu, dan tidak ada wujud fisiknya gitu kan. Aset ini juga bisa aset tidak berwujud itu bisa dikatakan aset itu karena adanya kontrol dan keuntungan ekonomis di masa yang akan datang. Jadi maksudnya dari dapat diidentifikasi itu adalah maksudnya itu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan nantinya itu bisa dijual, bisa atau dipindahkan, dilesensikan, disewakan atau ditukar gitu. Terus secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergantung asetnya itu gimana. Itu mau tadi menjualnya itu sesuai dengan kontrak yang terkait. Jadi ini ya sama, mirip sama aset tetap gitu, cuma tidak ada wujudnya gitu kan. Terus habis itu kalau masalah kontrol itu aset itu punya kemampuan untuk memperoleh masa manfaat ekonomi itu, maka harusnya aset tersebut itu dapat dibatasi aksesnya dari pihak lain dalam memperoleh masa manfaat tersebut. Jadi di sini contohnya itu kalau di kalau di restoran gitu. Misalnya kemarin kan masih rame McD itu ya. Jadi kan McD itu pasti punya bumbu-bumbu rahasia yang mereka jaga patennya gitu, formulanya itu dipatenkan. Bumbu-bumbunya itu seperti apa kayak gitu, dan kalau misalnya ada jual itu yang mirip, dan mungkin maksudnya ini sih menjualnya dari yang karyawan atau siapa gitu yang mereka tahu kemudian menjualnya gitu lah, menjual lagi kayak gitu. Dan ya intinya kayak mencuri itu kan, kalau di SpongeBob kayak gitu kan juga Tuan Crab sangat menjaga rahasia dari itu juga kan. Nah, itu pokoknya kita harus sebagai perusahaan itu kita harus mempunyai pengendalian internal untuk menjaga supaya aset tersebut tidak keluar. Makanya ada hak paten gitu kan. Itu hak paten itu yang contoh dari aset tidak berwujud itu, yang tergantung yang dijual itu apa. Jadi kayak misalnya McD itu mereka harus benar-benar menjaga resep rahasia mereka, karena mereka menjual makanan itu kan. Jangan sampai terus kalau misalnya ada karyawan yang bekerja di situ terus membocorkan resepnya itu gimana gitu. Jadi ya ini pasti mereka ada kontraknya gitulah, kontrak kalau menyatakan bahwa tidak boleh mencuri atau menyebarluaskan resep yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Nah, ada juga ini yang kita memiliki kontrol, padahal itu seperti perusahaan itu sebenarnya seperti memiliki, tapi kita bisa mengakuinya itu adalah kemampuan dari pegawai atau pekerjanya itu. Jadi kan sebenarnya kan kalau kita masuk kerja itu pasti ada training gitu ya. Kita ngajarin karyawan lah gimana cara ngerjain ini itu, ada keahlian, keterampilan diajarkan kayak gitu, ada trennya. Terus pokoknya yang tadinya misalnya dalam membuat laporan keuangan kayak gitu masih masih kurang kayak gitu kemampuannya, karena di training kayak gitu. Jadi terus kalau di perusahaan yang restoran kayak gitu mungkin tadinya nggak bisa membuat makanan yang enak kayak gitu, masih belum ini, terus jadinya lebih bagus. Pokoknya yang strategi dari perusahaan akhirnya kan pegawainya jadi
lebih terampil lagi gitu kan, lebih ahli lagi. Lah, itu perusahaan ini apa bisa mengakui lah ini kan gara-gara kita gitu kan, gara-gara training yang dimiliki perusahaan, tapi perusahaan tidak kontrol karyawan untuk tetap di perusahaan itu. Nggak bisa terus kamu hanya boleh menggunakan keterampilanmu di sini kayak gitu, nggak bisa, karena nantinya kan bisa juga karyawan tersebut kan bisa juga keluar kayak gitu kan, keluar dari perusahaan dan akhirnya mereka menggunakan keterampilan mereka di perusahaan lain. Nah, itu makanya kita tidak bisa mengakui aset tidak berwujud berupa kemampuan karyawan itu. Tapi perusahaan bisa ini apa bisa mengakui atau mengendalikan atau mengontrol itu yang tadi berupa yang resep itu kan, resep berarti nggak boleh dibocorkan gitu kan, atau misalnya rahasia-rahasia perusahaan kayak gitu pasti ya kita sebagai pekerja itu ada kode etiknya bahwa yes kalau misalnya kita pindah dari perusahaan satu ke perusahaan lain tuh ya nggak boleh membocorkan rahasia perusahaan yang sebelumnya kayak gitu. Tapi kalau keterampilannya itu boleh digunakan, cuma kalau rahasia perusahaannya itu nggak boleh. Jangan yang apa ya, laporan keuangannya yang tadinya misalnya ada beberapa yang memang tidak bisa dibuka untuk umum kayak gitu, ada kan pasti eh, apa dari perusahaan itu pasti mempunyai data-data yang memang tidak bisa dibuka ke publik kayak gitu ya. Kita sebagai perusahaan yang sudah pindah, sudah resign dari kantor yang lama itu ya nggak boleh membocorkan itu. Kalau misalnya kita masih punya datanya di komputer itu sudah kode etik gitu. Tapi kalau keterampilan kita menggunakan bagus kayak gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau rahasia-rahasia yang dimiliki oleh perusahaan tuh nggak boleh itu. Karena itu ya salah satunya adalah merupakan aset tidak berwujud dari perusahaan tersebut gitu. Dan aset itu mempunyai keuntungan ekonomis di masa depan. Itu maksudnya adalah ya aset tidak berwujud ini diharapkan mendatangkan ini pendapatan bagi perusahaan ataupun bisa mengurangi biaya. Pokoknya intinya kita dapat keuntungan dari pemanfaatan aset tidak berwujud ini. Ini kan dapat diidentifikasi adalah dibedakan dan timbul kontrak atau hak legal lainnya. Dengan kontrol itu dapat memperoleh manfaat ekonomi dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis. Tadi itu contohnya adalah misal resep makanan gitu yang McD, KFC itu kan pasti punya ini kan, punya hak paten untuk resep mereka gitu. Terus kalau adanya keuntungan ekonomis itu adalah manfaat ekonomis yang muncul itu mencakup mendapatkan pendapatan dari penjualan barang atau jasa atau penghematan biaya atau manfaat lain dari penggunaan aset. Jadi karena kita menggunakan aset tidak berwujud ini nantinya diharapkan dapat pendapatan. Itu kalau misalnya di Gojek ya jelas pendapatannya dari aset tidak berwujud software gitu kan, dan uh, aset digital gitu kan, berupa aset digital. Atau kalau misalnya di perusahaan yang ini manufaktur kayak gitu, itu kan kadang mereka memanfaatkan teknologi dalam pengoperasian bisnisnya gitu kan. Jadi pabrik yang secara otomatis kayak gitu dalam menghasilkan barangnya kayak itu kan udah canggih kayak gitu, itu kan nantinya juga jelas untuk mendapatkan pendapatan, kemudian ada penghematan biaya karena efisien itu akhirnya efektif dan efisien, akhirnya biaya yang dikeluarkan juga gitu.
Contohnya ini tadi software komputer, kemudian paten, copyright, daftar pelanggan, lisensi. Ini contoh dari itu hak pemasaran. Dan ini biasanya terus ada goodwill itu juga. Goodwill itu. Jadi kalau yang di perusahaan teknologi, perusahaan yang zaman sekarang itu startup yang di bidang teknologi kayak gitu ya jelas berupa ini ya software komputer ataupun ini berupa ya website kayak gitu juga. Selain yang software itu pasti itu nilainya sangat tinggi karena memang hasilnya itu dari pemanfaatan berwujud tuh. Terus untuk pengakuannya itu, jadi dalam pengakuan aset tidak berwujud, itu entitas perlu menunjukkan bahwa aset tidak berwujudnya itu harus bisa didefinisikan sebagai aset tidak berwujud. Jadi tadi kan definisi dari aset tidak berwujud itu kan ini ya, aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik, kemudian bisa dikontrol dan mempunyai keuntungan ekonomis di masa depan. Jadi tadi harus jelas kalau ini memang aset tidak berwujud, itu kan sesuai dengan ininya sesuai dengan definisinya, kemudian memenuhi kriteria pengakuan. Lah kriteria pengakuannya itu adalah ini wujud itu harus diakui jika dan hanya jika ada kemungkinan besar entitas memperoleh manfaat masa depan atas aset tersebut. Kemudian biaya perolehan asetnya diukur secara andal. Jadi ini kalau untuk kriteria aset tidak berwujudnya ini sebenarnya mirip dengan kriteria aset tetap kemarin. Kan jelas kalau ini aset ini harus ada manfaat ekonomisnya nanti diharapkan, sama biaya perolehannya itu jelas mau gimana dapat diukur dengan jelas, handal itu mau menggunakan apa. Kalau kemarin itu kan mau menggunakan biaya perolehan aset tersebut bisa digunakan atau menggunakan ini nilai pasarnya lah. Nanti ada metode-metode untuk penilaiannya itu sendiri-sendiri. Biaya perolehannya itu harus diukur secara andal. Kemudian dalam menilai itu harus menggunakan asumsi yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan serta menggunakan estimasi terbaik manajemen. Ini menilai aset tidak berwujudnya tadi itu. Kalau misalnya ada pengeluaran yang berhubungan dengan aset tidak berwujud dan itu tidak memenuhi kriteria sebagai aset tidak berwujud, itu maka nantinya akan diakui sebagai beban. Jadi tidak bisa diakui sebagai aset tidak berwujud. Dan tidak berwujud itu pada saat awal perolehannya itu harus diakui sebagai biaya perolehan. Jadi pada saat kita memperoleh aset tidak berwujud itu dinilainya itu kan berdasarkan biaya perolehan atau sebesar biaya perolehan itu. Nanti kalau misalnya di tengah jalan itu kita mau mengganti nilainya, ada revaluasi kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi pada saat awal itu yang tertera di laporan keuangan itu adalah sebesar biaya perolehan. Kemudian, ya. Mohon maaf Bu, ini emang slide-nya tidak jalan atau memang masih di slide pertama ya? Soalnya dari tadi masih di slide ke-1. Oh,
slide ke-1 ya? Iya, Oh, ini jauh. baru pindah, Bu. Ini? Ini sudah baru aja. Oh, berarti nggak jalan ya? Dari tadi udah terus sampai slide 11 loh. Ini jadi kalau ini diganti nggak? Sudah, Bu Dian. Sudah. Oke. Jadi sudah ini sih. Jadi ini apa yang aset non moneter dapat diidentifikasi tapi tidak ada wujud fisiknya, kemudian juga dapat dikatakan aset tidak berwujud itu kalau adanya kontrol dan keuntungan ekonomis di masa yang akan datang gitu kan. Ini ada contohnya tadi itu. Dan prinsip pengakuannya itu harus memenuhi definisi aset tidak berwujud dan dapat memenuhi kriteria pengakuan yang kriterianya ini kemungkinan besar dapat memperoleh manfaat ekonomis di masa depan dan biaya itu dapat andal. Jika ada pengeluaran yang dengan aset tidak berwujud, itu kalau misalnya tidak memenuhi kriteria dari pengakuan itu maka diakuinya nanti sebagai beban. Dan aset tidak berwujud itu pada awalnya itu harus diakui sebesar biaya perolehan. Nanti kalau misalnya di tengah jalan itu mau direvaluasi atau dinilai ulang kayak gitu nggak apa-apa asal pada saat awal ini pengakuan awal kita saat memperoleh itu dicatatnya adalah sebesar biaya perolehan ini. Ini masih jalan ya? Ini kemudian aset tidak berwujud itu dapat diperoleh itu ada 6 cara ya perolehan aset tidak berwujud ini. Jadi pertama itu perolehan terpisah. Kita bahas satu-satu perolehan terpisah itu apa. Jadi untuk aset tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah, itu maka pengukuran biaya perolehannya itu terdiri dari harga pembelian. Itu kalau kita impor ya berarti ada biaya impornya. Kemudian ini apa? Kalau ada pajak kayak gitu juga pajaknya juga dihitung. Kemudian kalau ada diskon kayak gitu juga ya dikurangin sama diskonnya itu ini sebenarnya mirip dengan saat kita menilai aset tetap gitu kan. Kemarin itu kan aset tetap kita menghitungnya ada biaya impor, ada pajaknya, gitu. Diskon juga dihitung diskonnya kayak gitu. Pokoknya kalau ini diperolehnya dengan cara perolehan terpisah ini pokoknya harga pembelian tuh ini apa aset tidak berwujud ini di diakuinya sebesar biaya perolehan itu sampai aset tidak berwujud ini siap untuk digunakan dari harga pembelian sampai biaya-biaya yang timbul agar aset tidak berwujud tersebut bisa digunakan oleh entitas atau perusahaan itu. Jadi kalau misalnya ada ini apa seperti yang aset tetap sebelumnya itu kan ada honor ini apa honor dalam pembelian, honor pegawai atau karyawan ini membeli aset tersebut kayak gitu ada honornya itu bisa dimasukkan. Atau biasanya kalau aset itu kan ada dipasang gitu juga. Nah, ini bisa juga aset tidak berwujud itu kalau di contohnya software kayak gitu kan pokoknya biaya sampai software tersebut bisa digunakan oleh perusahaan. Nah, itu semuanya ke biaya perolehannya itu. Nah, kalau yang kedua ini akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Ini itu contoh itu goodwill. Kalian pasti sering ada goodwill lah. Goodwill itu apa? Jadi goodwill itu timbul
karena adanya akuisisi gitu. Ada akuisisi itu ya ini apa? Ada bisnis yang dibeli kayak gitu, ada perusahaan yang ya ada perpindahan lah kepemilikannya kayak gitu. Kadang kan ya nilainya itu berapa, selisihnya nilai dari perusahaan awalnya sampai akhirnya dipindahkan, dipindahkan pemiliknya kayak gitu, itu kalau di, itu nilainya itu nanti masuk ke goodwill itu. Jadi kalau misalnya akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis itu biaya perolehannya adalah sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi itu. Jadi emang penentuan nilai wajar dalam kombinasi bisnis itu susah sih kalau ini. Kecuali aset-aset aset tidak berwujudnya itu diperdagangkan secara aktif di pasar. Jadi ini contohnya itu salah satunya adalah goodwill tadi itu. Terus bisa juga berupa sisian dengan hibah pemerintah. Maksudnya dari akuisisi pemerintah yaitu kadang ada aset tidak berwujud yang diperolehnya melalui hibah pemerintah. Jadi pemerintah itu memberikan aset tidak berwujud itu ke perusahaan. Contohnya itu hak untuk mendarat di bandara gitu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang punya ini apa pesawat yang jelas ya kalau ini ya pesawat atau ini apa transportasi udara kayak gitu, kemudian punya hak untuk mendarat di bandara kayak gitu kan nggak semuanya punya kan hak itu. Nah itu bisa diakui aset juga. Kemudian hak beroperasi pada stasiun televisi atau radio. Jadi itu juga bisa diakui sebagai aset tidak asal kriteria-kriteria yang disyaratkan itu. Hak impor kayak gitu, terus hak kuota dalam ini apa mengakses sumber-sumber yang terbatas itu yang dimiliki oleh pemerintah, nah itu juga masuk ke akuisisi dengan hibah pemerintah itu pokoknya hak-haknya itu. Dan itu berarti kalau misalnya kita dapat dari pemerintah, itu pengakuan dari aset tidak berwujud itu adalah sebesar nilai wajar. Jadi kan gimana ya kalau kan itu bukan yang harga perolehan ini kan harga perolehan beli itu kan haknya terus kita beli itu kan ya jelas sebesar nilai wajarnya aja, nilai wajarnya ditambah sama nilai nominal yang kita keluarkan untuk memperoleh aset tidak berwujud tersebut. Jadi kalau misalnya ada pengurusan tadi, pengurusan haknya itu bisa dimasukkan ke biaya perolehan itu juga. Selain dari nilai wajar yang memang ada di pasarnya itu kira-kira berapa gitu kan biasanya ini apa bisa dinilai. Pokoknya intinya harus bisa dinilai kalau mau mengakui aset tidak berwujud ini. Terus pertukaran aset. Ini cara lain perolehan melalui pertukaran aset non-moneter atau sekelompok aset moneter. Ini maksudnya adalah ya kita menukar aset misalnya sama-sama aset tidak berwujud kayak gitu pertukaran itu bisa juga kan, atau kita aset tidak berwujud kemudian ditukar dengan aset tidak berwujud kayak gitu juga bisa. Pokoknya ini kalau pertukaran aset mirip sama kalau kita minggu kemarin membahas tentang aset tetap itu kan bisa pertukaran sama-sama aset tetap kayak gitu atau aset aset tidak tetap ditukar dengan aset tetap
gitu kan. Apa gitu yang aset lancar kayak gitu ditukar dengan aset tetap kayak itu juga kan bisa, tergantung nanti penilaiannya itu seperti apa. Gitu. Kemudian ini apa? Ada goodwill yang dihasilkan internal, berwujud yang dihasilkan internal. Nah, jadi ini kalau tadi perolehan terpisah itu diakuinya sebesar biaya perolehan, yaitu harga beli ditambah sama segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung, kemudian akuisisi itu sebesar nilai wajar, pengakuisisian dengan hibah juga dengan nilai wajar, pertukaran aset itu juga nilai wajar, atau dinilai aset yang dilepaskan itu berapa, ya nilai yang tercatat dari aset yang dilepaskan. Tapi untuk yang ini, goodwill yang dihasilkan internal itu tidak dapat sebagai aset. Jadi goodwill tadi itu kan berdasarkan akuisisi dari kombinasi bisnis ya. Jadi apa? Mana ya? Oh, belum. Jadi goodwill itu kan tadi pengertian dari goodwill itu kalau misalnya kita menjual perusahaan kita, terus itu yang misalnya si A menjual perusahaan ke si B. Lah nilainya itu nilai kalau misalnya di total nilai dari perusahaan A itu 100 juta. Tapi ini apa? B itu dia membelinya sebesar 120. Lah 20 jutanya itu yang termasuk dalam, jadi nanti perusahaan yang si B itu pada saat mencatatkan kembali nilai perusahaannya itu kan jadi ini ya 120 itu kan. Lah 20 jutanya itu bisa dimasukkan sebagai goodwill. Pokoknya ada ini, ada karena ada perpindahan bisnis lah, ada proses akuisisi gitu. Lah kalau misalnya goodwill-nya itu nggak ada apa-apa, nggak ada perpindahan kayak gitu, terus tiba-tiba ini cuma ya dihasilkan internal kayak gitu, ya itu tidak bisa diakses aset itu sih. Nah, untuk yang aset tidak berwujud yang dihasilkan dari internal itu ini memang susah kan, sulit. Apakah suatu aset tidak berwujud itu secara yang dihasilkan secara internal itu memenuhi kriteria ini apa, bisa bisa diidentifikasi dengan masa manfaat ekonomis di masa depan, sama penentuan biaya perolehan aset tersebut itu apakah bisa dinilai secara andal apa tidak, yaitu kalau yang dihasil aset tidak berwujud yang dihasilkan internal itu susah untuk misalnya tiba-tiba di perusahaan ini apa, yaitu contohnya kalau misalnya kayak resep, itu resep juga ini sih, resep juga ada pihak lain yang misalnya menciptakan kayak itu juga kan. Cuma ya kadang itu susah juga untuk ini apa diakui itu. Pokoknya harus ada ini sih, harus memenuhi kriteria yang ini apa, dengan timbulnya aset itu bisa menghasilkan masa manfaat ekonomis di masa depan, sama ada biaya perolehannya itu dapat dihitung secara handal. Jadi ini contohnya itu kalau tadi yang resep itu kan perusahaan apalagi di bidang makanan kayak itu, menjual makanan itu kan pasti dibutuhkan inovasi kayak itu juga kan, ada resep-resep yang terus dikembangkan agar pendapatan dari perusahaan tersebut itu diharapkan naik kayak gitu kan. Jadi ada tahapan-tahapan dalam menciptakan resep misalnya kayak gitu. Itu pertama pasti ada riset dulu, kemudian ada tahap pengembangan dulu, nanti misalnya dikeluarkan gitu kan. Riset itu tahapnya baru meneliti, jadi masih meneliti, kemudian diharapkan itu ada perolehan pembaruan
ini apa produk baru kayak gitu. Pokoknya masih dalam penelitian kayak gitu. Kemudian nanti kalau udah ada riset kayak gitu sudah diperoleh, baru nanti ada tahap pengembangan gitu kan. Pengembangan ini translate-nya adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat produk, proses, sistem atau jasa yang sifatnya baru. Dan sebelum dimulai produksi komersial atau pemakaian. Jadi pertama riset dulu, diteliti gimana caranya, kemudian baru dikembangkan gitu kan. Maksudnya dicoba-coba buat kayak gitu, kembangkan lebih jauh, terus tapi belum dipasarkan. Atau kalau misalnya selain resep tadi itu, misalnya yang ini apa, kalau teknologi itu kan ada tahap riset dulu ya. Riset dulu, jadi pasarnya itu pengennya seperti apa, kayak gitu. Misalnya di Indonesia itu kalau Gojek itu kan terfikirkan karena ya untuk ini apa mengurangi transportasi apa kemacetan di ini kan biar nggak ngeluarin mobil satu-satu kayak gitu, ya udah cek diperlukan di masyarakat. Terus kadang kalau misalnya kita sebagai masyarakat itu kalau mau menggunakan jasa ojek yang offline kayak sebelum ada Gojek kayak gitu kan takut kalau nanti harganya ditinggikan kayak gitu kan. Makanya pinginnya dengan adanya Gojek itu ini harganya itu berapa-berapa kita udah tahu di awal dan kita membayarnya sesuai dengan harga yang tertulis di aplikasinya gitu kan. Jadi di riset dulu keinginan pasar itu seperti apa kayak gitu. Kalau tahap pengembangan itu berarti sudah mulai dibuat, mulai dirancang kayak gitu, mulai dibuat kayak gitu. Lah pada saat masih berupa riset itu kita tidak bisa mengakui aset tidak berwujud itu kan kita masih belajar gitu kan, masih meriset kayak itu jelas kita tidak bisa mengakui aset tidak berwujud itu. Tapi kalau misalnya eh, ada pengeluaran ini dari riset itu bisa diakui sebagai beban. Jadi tidak bisa diakui sebagai aset tidak berwujud, tapi bisa diakui sebagai beban nantinya. Nah, sedangkan kalau misalnya di tahap pengembangan itu kita sudah bisa mengakui aset tidak berwujud ini asal memenuhi ada ini apa sudah memenuhi semuanya. Jadi bukan yang salah satu atau beberapa tapi sudah memenuhi semuanya. Jadi layak secara ini apa secara teknis kayak gitu sudah layak, terus ke ada niat untuk menyelesaikan dan menggunakannya atau menjualnya, kemudian ada kemampuan untuk menggunakan atau menjual, terus sudah muncul kemungkinan besar untuk menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan, kemudian tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjual aset tidak berwujud tersebut, kemudian kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran aset tersebut. Jadi kalau yang tadi biaya riset itu masih belum bisa diakui dan bisa diakuinya hanya sebagai beban, kalau sudah masuk di tahap pengembangan itu sudah bisa diakui. Jadi contohnya ini kalau misalnya pada saat riset kemudian hampir selesai, ini mau ini kan pada tanggal satunya itu mau masuk ke tahap pengembangan, itu berarti ini mulai tahap awalnya gitu kan. Ini nggak bisa mengakui sebagai aset tidak berwujud. Ini misalnya ya semuanya pengeluaran yang dikeluarkan selama riset ini berarti masuknya di beban nantinya di laporan. Tapi pada saat tanggal 1 ini, pada saat awal pengembangan dimulai, ini biaya-biaya yang kita keluarkan pada mulai tanggal 1 ini berarti sudah mulai bisa diakumulasi masuk ke aset tidak berwujud, perolehan aset tidak berwujud. Mulai tanggal 1 ini berarti pencatatannya nanti akan berbeda karena tidak bisa karena sudah sudah tidak diakui sebagai beban lagi. Ini dicatat saja, kemudian nanti kalau misalnya ini tanggal 2 itu kan diasumsikan
kriteria pengakuannya terpenuhi. Tadi kan pada saat awal yang penting dicatat dulu biaya-biaya yang dikeluarkan itu. Lah kalau sudah memang terpenuhi ininya sesuai yang tadi itu semuanya ini, maka ini nanti pada saat tanggal 3-nya itu baru, ini kan tanggal 3-nya aset baru hasil penggambangan siap digunakan. Lah pada saat tanggal 3-nya itu nanti sudah bisa dimasukkan ke laporan keuangan yang di ini ya, laporan posisi keuangan ya atau neraca kayak gitu. Jadi ini baru ya dicatat dulu yang nantinya akan diakumulasikan semuanya biaya-biaya yang kita keluarkan yang terkait sama ininya apa, aset tidak berwujud itu nanti diakumulasi itu menjadi harga perolehan. Yang itu baru bisa diakui pada saat tanggal 3 ini. Kalau sudah siap digunakan itu nanti bisa masuk udah secara utuh lah sebagai aset tidak berwujud ini. Jadi kalau pas tanggal riset itu nggak bisa kita mengakui sebagai aset tidak berwujud, tapi pada saat tahap pengembangan dan sudah memenuhi kriteria siap digunakan kayak itu baru kita bisa mengakuinya. Ini kan harus dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud yang itu termasuk dalam biaya perolehan. Kemudian ini contoh dari aset tidak berwujud internal tapi yang tidak bisa diakui sebagai aset tidak berwujud itu ada merek, terus ada judul publisitas, daftar pelanggan yang dihasilkan secara internal. Jadi itu tidak bisa diakui sebagai aset tidak berwujud karena tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk mengembangkan usaha secara keseluruhan. Nah, ini jam berapa ya? Jadi minggu depan ini akan membahas ini apa? Model biaya dan model revaluasi. Jadi pengukuran setelah pengakuan. Nah, nanti ini ya apa? Kalau pengakuannya itu pada saat awal itu kan tadi ini apa? Diakui sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita setelah sudah mengakui, itu nanti kita ada pengukuran setelah pengakuannya tadi itu. Dan di situ ada model biaya sama model revaluasi. Nanti kita bahas minggu depan. Minggu depan kita bahas tentang pengukuran setelah pengakuan. Kemudian nanti kalau ada ini penurunan rugi penurunan nilai sama penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud. Pengungkapnya itu seperti apa? Itu. Di kelas awal itu kan kita harus mengakui aset tidak berwujud itu sebesar biaya perolehannya. Tapi nanti pada saat sudah berjalan itu kan sama seperti aset tetap itu untuk aset tidak berwujud itu juga perlu untuk diamortisasi. Kalau di sini sebutannya adalah amortisasi. Kalau di aset tetap itu kan depresi gitu kan. Tapi untuk aset tidak berwujud itu namanya nanti amortisasi. Lah untuk cara menghitungnya, kemudian cara pencatatannya itu nanti kita bahas di depan aja. Kemudian untuk selain ini kan ada dua model ya, model biaya sama revaluasi. Revaluasi itu ya tadi kalau misalnya pas biaya perolehannya itu dicatatnya 100 juta, kemudian pada saat periodenya berjalan sudah misalnya berapa tahun kayak gitu, kita mau merevaluasi atau menilai ulang. Revaluasi itu kan menilai ulang itu juga bisa kan. Lah itu nanti biasanya model revaluasi itu
dinilainya sebesar nilai wajar dari aset tersebut. Tadinya berdasarkan biaya perolehan, dia mau dinilai lagi itu nanti dinilainya berdasarkan dari nilai wajar. Nilai wajarnya itu melihat dari pasar. Biasanya kalau kayak gini tuh dinilai berapa gitu sih. Kemudian nanti ada amortisasinya itu juga. Ini untuk aset tidak berwujud. Jadi kalau dulu itu sebenarnya untuk membayangkan aset tidak berwujud itu agak susah karena ya teknologi juga masih jarang gitu kan. Sedangkan kalau berwujudnya ya ini seringnya itu lebih familiarnya tuh yang berhubungan sama teknologi. Kalau sekarang itu kan bahkan perusahaan-perusahaan itu memiliki aset tetap yang sedikit, yang nilainya kecil, tapi aset tidak tetapnya itu sangat besar karena ya memang ini mereka itu dalam menghasilkan laba itu memanfaatkan aset tidak berwujudnya ini. Kalau di Unisula ini hmm, Holifaskul itu loh. Holifaskul itu kan kalian udah pernah masuk belum ke Holifaskul? Unisula kan FE, FE itu kan punya Holifaskul itu kan website untuk kita belajar materi-materi di luar kuliah gitu. Di Unisula itu ada Sinau Online. Itu juga mirip sama ini Holifaskul. Itu kan lebih ke ekonomi, yang sama ekonomi dan ekonomi Islam gitu kan. Itu kalian bisa belajar dari situ juga, dari Holifaskul lah. Itu kan berupa bukan soal komputer sih, Holifaskul itu lebih ke website gitu. Nah, dalam memperoleh Holifaskul itu kan dibuat oleh ini lab gitu kan, namanya Azura Lab. Jadi kita di FA itu bekerja sama dengan Azura Lab untuk pengembangan website gitu kan. Jadi di situ dibangun gitu, webnya itu dibangun, di situ nanti penggunanya itu bisa mendaftarkan, kemudian memilih mau ikut course yang apa gitu. Terus nantinya pada akhir setelah mengikuti course-nya kayak itu, nanti kalau misalnya mau memperoleh sertifikat, nah itu nanti ada pengajuan yang bayar berapa kayak gitu. Itu kan berarti memang website Holifaskul itu digunakan untuk memperoleh pendapatan itu kan. Jadi jelas kalau itu bisa dimasukkan sebagai aset tidak terwujud. Lah nilainya itu berarti pas mencatatnya adalah sebesar biaya perolehan. Pas awal itu harus kita ininya sebagai biaya perolehan gitu. Jadi berarti Fakultas Ekonomi yang sebagai pemilik tidak berwujud itu mencatat biaya perolehannya melihat dari kontrak dengan yang tadi Azura Lab-nya. Kan kita menggunakan jasa Azura Lab untuk membangun website Holifaskul gitu kan. Lah itu di kontraknya itu nilainya berapa kita. Pokoknya di di kontraknya itu biasanya kita ada pembayaran berapa gitu kan. Berapa itu berarti biaya perolehannya adalah sebesar yang tadi itu, yang di kontraknya, nilai kontraknya itu sama kalau misalnya ada biaya-biaya yang terkait dengan pengadaan websitenya itu juga bisa dimasukkan ke sini ke perolehan tadi itu. Nah, yang bisa diidentifikasi biaya perolehannya, kemudian memang ada manfaat ekonomi yang akan dihasilkan kayak gitu, yaitu bisa diakui sebagai aset tidak berwujudnya itu. Lah, nanti kalau misalnya ini kalau Holifaskul sendiri itu kan ada tahap mau dikembang lagi yang tadinya hanya bisa ya udah mengikuti course kayak gitu,
Di situ udah kita bisa secara acak kayak gitu mengikuti course mau ini kemudian mau udah lagi kayak gitu ke course yang lainnya kayak gitu. Sekarang masih seperti itu lah. Kalau misalnya mau di lagi jadi modelnya lebih berbeda, ada sistem penilaiannya. Jadi yang membuat course itu atau apa berarti dosen yang ini kan berupa video kayak gitu kan. Kemudian nanti biasanya ada ini apa tes-tes gitu yang harus dikerjakan kayak gitu lah itu nanti bisa langsung menilainya di situ. Lah itu ada tahap-tahap pengembangannya lagi kayak itu nanti bisa diakumulasikan sebagai ini juga apa? Sebagai biaya perolehan juga. Jadi kalau lebih dikembangkan lagi kayak gitu dan itu memenuhi kriteria itu ya berarti bisa dimasukkan atau dikapitalisasi sebagai biaya perolehan atas aset tidak berwujud itu. Kalau sekarang ini sih apa lebih banyak ke software komputer dan itu nilainya sangat tinggi malahan. Shopee kayak gitu juga kan. Shopee itu kan kalau lihat asetnya ya aset terbesarnya adalah aplikasinya Shopee-nya itu kan. Mereka ini apa nggak ada apa persediaan kayak gitu. Mereka jual barang itu juga barangnya titipan karena walaupun misalnya Shopee Mall itu mereka hanya mengelola misalnya apa yang official kayak gitu barang-barang elektronik atau misalnya produk-produk kecantikan kayak gitu yang mall-mall kayak gitu kan Shopee Mall kayak gitu kan sebenarnya juga barangnya bukan dari Shopee-nya kan mereka nggak punya ini apa persediaan mereka hanya mengelola saja yang lainnya itu seperti kalau misalnya memang ini apa Shopee Mall-nya itu dari memang kantor Shopee-nya ya mereka hanya titipan gitu aja dititipi terus mereka menjualkan gitu kan. Lah apalagi kalau yang bukan mall yang memang warga biasa yang memang mau memasarkan produknya di situ, menjual produknya di Shopee itu kan ya jelas itu persediaan dari orangnya tersebut kan, bukan Shopee-nya itu. Jadi kalau Shopee ini berarti malah yang tinggi adalah aset tidak berwujudnya itu yang aplikasinya itu sih. Itu contoh. Jadi kalau sekarang mau lihat aset tidak berwujud itu lebih gampang karena memang sekarang apa-apa ya berupa aset tidak berwujud. Sekarang udah teknologi udah canggih-canggih dan teknologi itu salah satu dari contoh kalau dulu ya paling ya ini apa tadi itu nama nama-nama tokohnya kayak tokoh kartun kayak gitu kan kalau terkenal itu bisa diakui sebagai aset tidak berwujud kalau memang itu bisa diukur nilainya itu berapa sama bisa menghasilkan manfaat ekonomi itu kan itu terus kalau paten tuh berarti contohnya ini sih apa eh ini kan eh, kalau kita melihat teknologi tapi berupa HP misalnya ya iPhone sama Android itu kan sering kadang ada masalah gitu kan terkait sama paten gitu kan. Jadi kadang ini apa iPhone kayak gitu itu menuntut ke misalnya Samsung apa merek kayak gitu yang ya mereka menuduh kalau ya, perusahaan-perusahaan yang Android ini copy paste produknya dari Apple kan. Nah, itu yang ininya apa yang diperebutkan adalah yang patennya itu tadi. Jadi kalau copy paste kayak gitu yang apalagi sekarang kan banyak sekali yang perusahaan yang ATM itu kan tiru modifikasi. Nah itu ya kalau amati itu dan benar-benar kita buat sesuai dengan yang kita lihat itu yang kita amati dan tiru itu ya itu jelas kalau itu ya melanggar hak patennya itu kan. Tapi kalau misalnya ada modifikasi itu boleh
Tapi ya jelas modifikasinya juga nggak yang terus sangat sedikit sampai akhirnya mirip banget itu kan ini. Makanya kalau misalnya perusahaan-perusahaan Cina sih terutama itu kan banyak yang mati tiru modifikasi kayak gitu kan. Barang-barang Cina kayak itu pasti ada bedanya yang ya berupa kualitas kayak itu kan, apalagi dijualnya lebih murah, dan itu ya akhirnya nggak kena yang hak paten itu karena jelas itu sangat berbeda. Tapi kalau misalnya benar-benar amatir tiru dan itu buat persis ya itu yang melanggar hak cipta atau apa paten itu sih. Itu karena aset berwujud ini ada ininya apa memang ya bisa diakui aset, makanya itu harus dijaga, harus kita kendalikan itu tadi itu. Itu oke, sampai ini ada pertanyaan. Memang agak susah ya kalau aset tidak berwujud ya karena ya tidak berwujud itu. Tapi kita sudah harus ini apa? Terus melihat aset yang berwujud ini sebagai sesuatu yang memang nyata dan bisa menghasilkan manfaat ekonomi itu. Nanti kita minggu depan bahas yang ini apa? Pengukuran sebenarnya. Kalian bisa riset lagi atau cari-cari lagi tentang aset tidak berwujud itu maksudnya apa sih kalau misalnya ini masih belum jelas kayak gitu kan. Dilihat-lihat lagi contohnya kasus nyatanya itu kalau itu bagaimana sih kayak gitu, itu banyak sekali itu yang membahas. Karena sekarang memang perusahaan-perusahaan banyak yang memiliki aset tidak nih, yang memang nyata, malah kita bisa melihat walaupun tidak berwujud tapi kita bisa melihat wujudnya gitu karena manfaat ekonomi kan benar-benar kelihatan nyata gitu kan. Memang mereka menggunakan aset tidak berwujud ini untuk operasionalnya mereka malahan. Kalau dulu itu masih ya tidak terlalu kelihatan kayak gitu kan. Kenapa kok bisa diakui sebagai aset tidak berwujud lah? Kalau sekarang itu malah jelas memang aset tidak berwujudnya ini yang digunakan sebagai alat atau apa media untuk menghasilkan laba. Oke, sampai sini pertanyaan sudah jelas belum? Untuk yang ini apa? Untuk yang aset tidak berwujud nanti latihan latihan soalnya sama Asdos ya. Ini saya minggu ini nggak memberikan ini apa? Nggak memberikan tugas dulu, nanti minggu depan baru kita ini. Nanti latihan sama Asdosnya aja. Kemarin Asdosnya masuk nggak? Masuk, Bu.